Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang rutin kita laksanakan. Pagi ini kita akan mendapatkan materi pembelajaran tentang pendidikan agama Islam, melanjutkan materi yang minggu kemarin kita pelajari. Kita masih ingat bahwa minggu kemarin kita belajar tentang iman pada Nabi dan Rasul. Agar kita tidak lupa, sedikit Bapak akan memberikan ulasan bahwa iman pada Nabi dan Rasul itu merupakan bagian daripada rukun iman yang 6, nomor keempat. Kita percaya dan yakin bahwa Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari mereka tentang sifat-sifat keteladanannya, baik sifat sidik, amanah, kemudian patona, tablik. Sehingga diharapkan setelah kita belajar tentang bab iman pada Nabi dan Rasul, kita bisa melakukan sifat-sifat Nabi dan Rasul pada kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini, yakni tentang ulul azmi. Sedikit secara umum akan Bapak berikan pandangan bahwa jumlah Nabi yang ada 124.000 dan Rasul ada 313, yang wajib kita ketahui ada 25, dan dari yang 25 itu ada 5 yang menjadi ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Ya, kita tahu dari arti harfiahnya dulu. Ulu itu artinya tinggi, azmi adalah cita-cita. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa ulul azmi itu adalah Nabi dan Rasul yang mempunyai cita-cita yang sangat luhur sekali. Tetapi secara definitif bahwa ulul azmi itu adalah gelar keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul karena ketabahannya, karena kesabarannya, karena keuletannya dalam menjalankan syariat. Siapa mereka? Agar mudah kita mengingat bahwa Rasul-Rasul yang memperoleh gelar ulul azmi itu kita kumpulkan dalam kalimat mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Itulah Rasul-Rasul yang memperoleh gelar ulul azmi. Untuk membedakan antara nabi-nabi dan Rasul yang memperoleh ulul azmi dengan Rasul-Rasul yang tidak memperoleh ulul azmi, ada yang berpendapat begini. Kenapa mereka itu begitu gigih, ulet, tabah, sabar dalam menjalankan syariat? Secara umum begini, kalau kita bermusuhan dengan orang yang jauh dengan kita, rata-rata kita bisa sabar, bisa tabah, ya, dan kita rata-rata lulus kuat menghadapinya. Akan tetapi ketika kita bermusuhan, ya, orang lain bermusuhan dengan kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita, kadang-kadang kita ini benar-benar tak berdaya. Nah, kelima Rasul yang memperoleh gelar ulul azmi itu, kalau kita baca dalam sejarah,
mereka itu adalah orang-orang yang dimusuhi oleh orang-orang yang dekatnya. Kita urut satu persatu. Nabi Muhammad misalkan. Nabi Muhammad itu padahal orangnya udah sangat jujur, tidak pernah berdusta, penyayang, luar biasa. Tapi masih saja dimusuhi. Coba musuhnya itu pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan paman yang paling dia cintai saja itu sampai wafat tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, yaitu paman Abu Thalib. Padahal dia sangat melindungi. Kita bisa membayangkan mendakwahkan diri, memperkenalkan diri sebagai Rasul kepada orang, sementara pamannya sendiri tidak percaya. Jadi feedbacknya itu luar biasa. Jadi seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Dakwah kepada orang dekat aja tidak percaya, seperti itu. Kita pasti akan sulit lah. Nabi Ibrahim bermusuhan dengan rajanya, bermusuhan dengan ayahnya. Siapa lagi yang belum? Nabi Musa dimusuhi oleh ayah angkatnya di lingkungan keluarganya sendiri. Kemudian Nabi Isa dimusuhi oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Kemudian Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh itu dia dakwah 950 tahun, hampir 1000 tahun. Kita bisa membayangkan yang masuk Islam saja hanya 86 orang. Coba bayangkan, dia dimusuhi oleh anaknya sendiri, Kanan. Sulit gitu, sulit banget. Nah, tapi mereka lulus gitu, menjalani tugas-tugas menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran kenapa mereka itu disebut Rasul yang mempunyai kesabaran, ketabahan, keuletan dalam menjalankan syariat. Ya. Jadi kita kenali siapa Rasul-Rasul yang memperoleh gelar Ulul Azmi itu. Kita ulang ya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Dia diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Ya. Kitab yang sangat suci, kitab yang sangat sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia tahan dibakar api selama 40 hari, 40 malam. Itulah mukjizatnya yang di dalam Al-Quran disebutkan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, diamlah dan dinginlah, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Musuhnya adalah rajanya, kemudian ayahnya. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ini mukjizatnya adalah tongkat menjadi ular dan bisa membelah lautan untuk melawan kafir terbesar itu, yaitu Fir'aun yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan dan diabadikan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang sangat besar. Itulah ucapan yang diucapkan oleh Fir'aun, aduwullah, musuh Allah, yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Kemudian yang keempat adalah siapa tadi? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Isa musuhnya Yudas Iskariot. Mukjizatnya bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu yang tadi disebutkan, dia berusia hampir 1000 tahun,
Tapi yang masuk Islam hanya 86 orang, termasuk musuh terbesarnya adalah anaknya sendiri, yaitu Kanan. Adik-adik sekalian, setelah kita mengenali tentang Rasul-Rasul yang memperoleh gelar Ulul Azmi, kemudian tahu musuhnya siapa, mukjizatnya apa. Nah, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita meneladani mereka dari kesabarannya, sabar menjalankan syariat, sabar dalam menghadapi musuh-musuh, tapi mereka tidak pernah arogan meskipun mereka benar-benar disakiti. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, sifat yang harus kita teladani itu adalah ulet. Ulet sekali. Jadi ulet itu piawai dalam menyikapi segala persoalan. Gagal dari sini, kita coba dari sini. Gagal dari situ, kita coba yang ini. Dan lain sebagainya. Ulet terus dijalani. Sehingga semua akan membuahkan hasil. Sabar, ulet, kemudian tekun, teliti, dan lain sebagainya. Inilah sifat-sifat yang harus kita contoh dari Rasul-Rasul yang memperoleh gelar Ulul Azmi. Barangkali itu sebagai gambaran tentang bagaimana kita mengenal, bagaimana kita meneladani Rasul-Rasul yang memperoleh gelar Ulul Azmi. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita bacakan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.